Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan seluruh pemirsa setia channel Kontemplasiku. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Anda yang telah meluangkan waktu untuk hadir di sini lagi. Khusus bagi yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang, semoga renungan hari ini bisa menjadi teman perenungan. Di channel ini, kita tidak hanya mendengar, tetapi juga bertanya. Tidak hanya menerima, tetapi juga mencerna. Karena kebenaran sejati hanya bisa ditemukan melalui perenungan yang mendalam. Yuk, mari kita mulai kontemplasi kita hari ini. Pernahkah kita bertanya, mengapa manusia tidak berekor seperti monyet, tidak bertanduk seperti kambing, atau tidak bersayap seperti burung? Jika evolusi adalah mekanisme acak tanpa arah, mengapa hasilnya justru manusia dalam bentuk yang tegak, simetris, dan proporsional, tanpa tonjolan yang mengganggu? Jika evolusi benar-benar proses buta, yang hanya mengandalkan mutasi genetik dan seleksi alam, seharusnya dunia ini penuh dengan variasi ekstrim wujud manusia. Harusnya ada manusia bersayap, berduri, bersisik, atau bertanduk. Namun kenyataannya, seluruh umat manusia di seluruh belahan bumi berbagi satu desain dasar yang sama. 2 tangan, 2 kaki, kepala tegak, kulit polos, sepasang mata, dan 1 mulut. Keuniversalan desain ini menunjukkan bukan kebetulan, melainkan ketepatan dan desain yang disengaja. Tubuh manusia menunjukkan konsistensi luar biasa dalam keberagaman genetika. Pola ini terlalu stabil untuk disebut kebetulan, terlalu fungsional untuk hasil mutasi acak, dan terlalu indah untuk tidak disadari sebagai hasil kehendak dan kecerdasan ilahi. Bentuk tubuh manusia bukan hasil lemparan dadu biologis, melainkan hasil sapuan kuas dari Sang Perancang Agung, yang dalam kasih dan kecerdasannya mendesain manusia bukan sekedar untuk hidup, tetapi untuk mencinta, memahami, mencipta, dan dikenang. Tubuh manusia adalah perpaduan sempurna antara fungsi dan estetika, antara logika dan rasa, memungkinkan pelukan lembut, kekuatan mengangkat, kreativitas jari tangan, dan tatapan mata yang menyampaikan emosi. Manusia memang makhluk unik, lahir telanjang tanpa cakar, tanduk, atau bulu pelindung, namun mampu membangun peradaban, menulis puisi, menciptakan bom, dan menangis karena lagu. Berdiri tegak, ia mengangkat wajah ke langit dan bertanya, "Siapa aku?" Pertanyaan ini membawanya pada perdebatan tentang asal-usul. Apakah hasil evolusi acak, ataukah mahakarya dari Tuhan yang sadar dan cerdas? Meskipun teori evolusi menjadi penjelasan saintifik utama, banyak yang melihat tubuh manusia sebagai hasil desain ilahi, bentuk terbaik, seimbang, dan estetis. Di balik semua itu, satu hal tak terbantahkan. Tubuh manusia terlalu indah, terlalu simetris, dan terlalu artistik untuk disebut hasil kebetulan. Ia adalah arsitektur hidup yang luar biasa, bukan sekumpulan organ yang kebetulan tersusun pas, tetapi struktur estetis yang bekerja selaras antara bentuk dan fungsi. Berdiri tegak dengan 2 kaki bukan hanya posisi fisik, tetapi pernyataan eksistensi. Ini memberi efisiensi untuk berjalan jauh, membawa beban, dan berinteraksi, tetapi juga simbol superioritas makhluk berakal. Berbeda dengan hewan berkaki 4 atau melata yang dekat atau bersentuhan langsung dengan tanah, manusia berdiri tegak, dari tanah namun menatap langit. Tubuh manusia juga simetris, memberi keseimbangan dan koordinasi. Ketiadaan ekor, tanduk, sayap, atau bulu bukan kekurangan, justru kelebihan. Ekor, tanduk, atau sayap akan menyulitkan fungsi dasar, seperti tidur, duduk, berpakaian, atau berinteraksi sosial. Desain polos ini adalah yang paling optimal untuk kehidupan dan hubungan manusia. Bayangkan jika manusia memiliki tanduk. Tanduk yang mungkin terlihat keren untuk hewan jantan saat kawin, akan sangat mengganggu dalam kehidupan manusia. Tidur akan sulit, helm tidak bisa dipakai, dan interaksi fisik seperti pelukan atau bersandar akan berisiko. Tanduk bukan fitur keren, tapi kutukan. Kita tidak bertarung memperebutkan pasangan seperti rusa, tetapi berbicara, berdiplomasi, menulis puisi dan mencintai. Kita tidak butuh senjata permanen di kepala. Begitu pula dengan ekor. Ekor memerlukan perawatan dan tempat, mengganggu saat duduk, tidur, atau berpakaian. Kita tidak membutuhkannya untuk keseimbangan, karena sudah memiliki struktur tulang belakang dan kaki yang luar biasa. Keindahan manusia terletak pada kemurnian bentuknya, bersih dan proporsional. Sama halnya dengan sayap, meski imajinasi terbang terdengar menarik, realitasnya akan sangat merepotkan. Tidur akan sulit, pakaian harus didesain ulang, kebersihan sayap akan sangat rumit, dan pelukan romantis akan terhalang oleh bulu. Sayap bukan kebutuhan manusia. Manusia diciptakan untuk berjalan, memeluk, mencintai dengan kulit yang bersentuhan langsung.
Bagaimana jika manusia memiliki bulu lebat dari kepala hingga kaki? Industri pakaian akan hilang, perawatan diri akan menjadi sangat sulit, dan interaksi fisik akan terasa seperti memeluk domba berdebu. Bulu juga akan menyimpan kotoran dan bau. Tuhan tidak mendesain manusia dengan bulu, karena manusia telah diberi akal untuk menciptakan solusi seperti pakaian dan pemanas ruangan. Kulit halus manusia adalah anugerah yang memungkinkan sentuhan dan kasih sayang. Keindahan manusia terletak pada kesederhanaan dan simetri. 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki. 2 adalah angka simetri, tidak cacat seperti 1, dan tidak absurd seperti 3 atau lebih. 2 telinga memungkinkan pendengaran stereo, 2 mata memungkinkan penglihatan dimensi. Bahkan pada wanita, payudara berjumlah 2, bukan 1, 3, atau 6, seperti beberapa mamalia. 2 payudara simetris di dada, di atas jantung, bukan hanya fungsional untuk menyusui, tetapi juga memiliki dimensi estetika, cinta, dan keintiman. Letak dan bentuknya adalah tanda adanya perancang dengan niat, bukan hasil mutasi acak. Wajah manusia adalah panggung utama eksistensi. Ia adalah kanvas di mana jiwa tampil, emosi menari, dan identitas memancar. Tidak ada 2 wajah manusia yang benar-benar identik. Setiap wajah adalah versi asli, unik, dengan cerita dan pribadinya sendiri. Wajah adalah alat komunikasi nonverbal yang luar biasa, mampu mengekspresikan 1000 emosi. Ia adalah cermin batin yang bergerak, bukan masker, tetapi proyektor jiwa. Manusia memiliki obsesi terhadap wajah, karena wajah adalah ikon keunikan dan universalitas. Kita bisa mengenali hingga ribuan wajah dan membedakan teman, musuh, atau calon pasangan. Wajah adalah sidik jari spiritual, unik, dan terus berubah mengikuti perjalanan batin. Tubuh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, adalah mahakarya. Tubuh wanita dengan leku-leku simetris dan payudara yang menonjol di dada menciptakan harmoni estetika. Tubuh pria yang tegap dan berotot memancarkan kesan kuat dan pelindung. Keindahan ini bukan hasil evolusi acak, tetapi keputusan sadar dari kecerdasan tertinggi. Nafsu seksual yang sering dianggap tabu justru menjadi bukti bahwa manusia dirancang untuk saling menambahkan satu sama lain dalam bentuk fisik yang spesifik, karena adanya kekaguman terhadap keindahan yang hanya bisa dijumpai pada tubuh manusia. Tidak ada manusia yang jatuh cinta pada bentuk liar atau menakutkan seperti hewan. Daya tarik tertinggi tetaplah tubuh manusia, karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling jatuh cinta pada manusia, bukan pada burung, kuda, atau makhluk mitos. Tubuh manusia adalah standar tertinggi keindahan visual sejak awal peradaban. Ia bersih, simetris, proporsional, dan harmonis. Salah satu keajaiban tubuh manusia adalah tangan. 2 tangan dengan 5 jari yang fleksibel adalah instrumen penciptaan. Dari tangan manusialah peradaban muncul, kota dibangun, buku ditulis, lukisan diciptakan, alat musik dimainkan, dan pelukan diberikan. Tidak ada hewan lain yang memiliki tangan sepresisi dan sekreatif manusia. Mayoritas hewan bahkan tidak berevolusi memiliki tangan, menunjukkan bahwa tangan bukan hasil adaptasi acak, tetapi desain agung untuk makhluk yang diciptakan untuk mencipta. Namun, tubuh manusia bukan hanya karya seni fisik, tetapi juga rumah bagi akal dan rasa. Perbedaan radikal antara manusia dan makhluk lain terletak pada kesadaran bahwa ia sedang hidup, merenung, dan bertanya. Manusia tidak hanya merasa, tetapi juga memaknai perasaan itu. Ia menciptakan bahasa, filsafat, seni, dan sains. Ia bisa menangis karena puisi, tertawa karena ironi, dan menciptakan sistem kompleks seperti hukum atau teknologi. Hanya manusia yang bisa menyadari bahwa ia bisa berpikir dan merasakan, lalu bertanya kenapa ia bisa melakukannya. Ia adalah satu-satunya makhluk yang bisa menciptakan simfoni, berdoa, mengorbankan diri untuk cinta, membuat teori relativitas, dan menangis karena anime. Jika evolusi adalah proses acak, mengapa hanya manusia yang mendapat akal budi? Mengapa tidak ada versi cerdas dari hiu, unta, katak, atau kecoa? Kenapa tidak ada ayam yang menulis manifesto revolusi? Karena kecerdasan bukan sekadar hasil tabrakan atom dan DNA, melainkan sesuatu yang memang didesain. Tubuh manusia dengan 2 kaki tegap, jari-jari lentik, mata yang bisa menangis, dan bibir yang bisa berdoa, adalah wadah ideal untuk menampung kesadaran dan kecerdasan ini. Kecerdasan adalah tugas suci yang hanya bisa dipikul oleh satu bentuk makhluk, manusia. Dalam dunia saintifik modern, banyak yang percaya bahwa segala sesuatu tentang manusia adalah hasil materi murni dan reaksi kimia. Pandangan materialisme murni ini menyatakan bahwa cinta, rindu, haru, sedih, dan spiritualitas hanyalah sekumpulan reaksi kimia dalam otak. Memang benar secara mekanistis, rasa bisa dijelaskan lewat kimiawi.
Namun menjelaskan bagaimana proses itu bekerja bukanlah menjelaskan makna mengapa proses itu ada. Mengetahui bahwa cinta adalah lonjakan dopamin tidak menjelaskan kenapa cinta bisa membuat seseorang rela berkorban. Air bisa dijelaskan sebagai H2O, tetapi itu tidak menjelaskan kenapa air bisa menyegarkan dan mendamaikan hati. Rasa bukan hanya fenomena biologis, ia adalah pintu menuju dimensi yang lebih dalam. Mengapa manusia bisa menangis karena pelangi atau langit senja? Tidak ada fungsi evolusioner yang jelas. Reaksi kimia itu sendiri adalah keajaiban yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Bagaimana molekul buta bisa merangkai sistem kesadaran yang bisa merenung tentang eksistensi? Seperti huruf-huruf tumpahan tinta yang tiba-tiba menyusun puisi. Kita tahu itu mustahil tanpa kecerdasan yang mengatur. Perasaan memang melewati jalur kimiawi, tetapi makna di baliknya adalah bukti kehadiran kecerdasan tertinggi. Materialisme murni memberi alat untuk memahami tubuh dan dunia fisik, tetapi gagal memberi alasan mengapa kita begitu terpesona dengan keindahan, tersayat oleh kehilangan, dan terdorong mencari makna. Ia bisa menjelaskan fungsi, tetapi tidak mampu menjawab makna. Ia percaya evolusi tidak memiliki arah, tetapi hasil akhirnya justru manusia, makhluk yang bisa merancang arah hidupnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa manusia bukan hanya kumpulan sel dan gen, tetapi makhluk yang terlalu dalam untuk dijelaskan hanya dengan rumus. Dalam pandangan agama, manusia adalah makhluk mulia. Firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4 menyatakan, "Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Ini bukan sekadar pujian terhadap anatomi, tetapi pernyataan tentang status eksistensial manusia. Ia adalah manifestasi kehendak ilahi yang dirancang dengan presisi dan kehormatan. Kesimpulan yang tak terhindarkan adalah bahwa desain tubuh manusia adalah hasil yang paling fungsional dan indah. Tanpa ekor, kita bisa duduk nyaman. Tanpa sayap, kita bisa berpelukan erat. Tanpa tanduk, kita bisa tidur tenang. Tanpa bulu tebal, kita bisa menyentuh kulit dengan kulit. Ini bukan kekurangan, tetapi desain puncak. Untuk memahami keindahan, kita perlu membayangkan absurditas. Dan dari situ, kita menyadari betapa kita telah diberikan bentuk yang tidak hanya baik, tapi terbaik. Tubuh manusia adalah simfoni agung antara fungsi, estetika, dan makna. Ia adalah orkestra fisik yang tidak hanya bekerja, tetapi juga berbicara, merasakan, menciptakan, dan mencintai. Kita bisa berjalan jauh, menulis puisi, atau menampar kenyataan, semua dengan tangan yang hanya 5 jari. Kita bisa menatap mata orang lain dan memahami tanpa sepatah kata. Tubuh kita bukan hanya efisien, tetapi juga indah dalam kesederhanaannya, kompleks dalam kesempurnaannya. Ini semua adalah keseimbangan, irama, dan arsitektur yang bukan produk acak, tetapi desain, keputusan, dan maksud. Agama menyebutnya ciptaan Tuhan yang terbaik. Apresiasi harus dimulai dari cermin. Seringkali kita hanya mencela diri sendiri saat bercermin. Padahal kita sedang menatap satu-satunya bentuk kehidupan di jagat raya yang bisa berpikir tentang bentuknya sendiri. Menangis karena lagu, tertawa karena ironi, dan mempertanyakan makna hidup. Jangan minder, jangan iri pada burung karena bisa terbang, atau harimau karena gagah. Kita bukan diciptakan untuk terbang atau menjadi pemangsa. Kita diciptakan untuk menyayangi, memahami, mengolah, membangun, dan mencari makna. Dan untuk semua itu, tubuh kita sudah lengkap. Tubuh manusia adalah arsitektur dari cinta ilahi dan kecanggihan biologis. Ia adalah rumah bagi jiwa dan wadah bagi akal. Ia bukan pabrik reaksi kimia, tetapi kuil tempat kesadaran bersemayam. Karena tubuh ini, rupa ini, wujud ini bukan hanya baik, tapi yang terbaik. Dengan kesadaran bahwa tubuh kita adalah mahakarya, pertanyaannya kini, apa yang harus kita lakukan dengan anugerah ini? Kita memang diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Namun ada sebuah kepastian dari Sang Pencipta. Seperti hukum alam, yang dilambungkan ke atas pasti akan jatuh kembali ke bawah. Begitu juga kita, pada akhirnya akan kembali ke tempat asal yang serendah-rendahnya. Rodatnahu asfala safilin. Namun, ada satu filter, satu pengecualian, ilah. Pengecualian ini diberikan pada mereka yang beriman dan beramal soleh. Bukan amal sebagai sumbangan, tapi pekerjaan dan perbuatan yang benar sebagai perwujudan syukur. Bukankah kita menyaksikan sendiri, orang-orang yang cerdas, berkuasa, dan berwajah tampan sekalipun bisa jatuh karena perbuatan yang tidak benar? Mereka pada akhirnya gagal mengelola anugerah kesempurnaan. Mereka dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, bukan karena tidak pintar, tetapi karena perbuatannya tidak benar. Tubuh ini
adalah arsitektur cinta ilahi, wadah bagi akal dan hati, yang tugas kita adalah menjaganya agar tetap pada posisi terbaik itu dengan setiap perbuatan yang benar. Jika Bapak Ibu belum subscribe, saya dengan tulus mengundang untuk bergabung. Di channel ini, kita tidak mencari kebenaran yang nyaman. Kita mencari kebenaran yang berani, utuh, dan penuh tanggung jawab. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.